الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini hari Jumat pertama di bulan Sya'ban. Berdasarkan riwayat yang sahih ada beberapa kemuliaan terkait bulan Sya'ban. Sya'ban sendiri secara etimologis itu artinya tasya'aba ya tasya'abul khair, bercabangnya banyak kebaikan. Ada satu gunung di Yaman namanya Gunung Sya'ib. Dijelaskan dalam Al-Quran, wadhkur akha 'adin id anzar qaumahu bil ahqaf. Dan ceritakanlah seorang nabi namanya Nabi Hud yang Allah utus untuk kaum 'Ad. Dia tinggal di Ahqaf. Di Ahqaf itu ada satu gunung namanya Gunung Sya'ib. Gunung Sya'ib inilah Allah Subhanahu wa taala akan memulai program hari kiamat, di mana dari Gunung Sya'ib tersebut Allah akan meniupkan angin yang sangat lembut namanya dukhan, menyebar ke seluruh semesta. Siapapun orang yang beriman, bahkan sebesar bini zarrah pun, ada iman dalam jiwanya ketika menghirup dukhan tersebut, ketika menghirup angin yang amat sangat lembut tersebut, ia akan wafat. Artinya setiap orang yang beriman, orang Islam itu tidak akan mengikuti kiamat besar, tidak akan mengalami kiamat besar. Nah, itu adanya di Ahqaf gunung tersebut. Itu sebabnya orang Yaman khususnya di Tarim hari ini sedang melaksanakan haul besar, haul wafatnya Nabi Hud alaihi salam. Berdasarkan hadis sahih, Sya'ban kemuliaan yang pertama dijelaskan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kutubus sittah. Di antaranya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sya'ban syahrun yaghfulu anhu nas. Bulan Sya'ban, bulan yang paling banyak dilupakan orang. Kenapa? Karena posisinya kurang strategis, baina Rajab wa Ramadan. Posisinya antara bulan Rajab, antara bulan Ramadan. Orang taunya Rajaban, Isra Mi'raj, dan Ramadanan. Jarang mengenal Sya'ban. Padahal Sya'ban itu luar biasa. Syahrun yurfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari organisasi, tentu sebuah organisasi, kementerian dan lain sebagainya, itu ada pengawasan. Kita sekolah, kita kuliah ada report setiap semester sekali. Kita berharap IPK kita baik. Kalaupun tidak bisa 4,0, 3,9, 3,8, yang penting tidak 2, minimum di 3. Andaikan kita melakukan kalkulasi itu, calculate amal kita dari Sya'ban tahun yang lalu 1443 Hijriah sampai Sya'ban hari ini, kira-kira IPK kita berapa? Apakah 4,0 nampaknya berat? 3,9 juga nampaknya berat. Tapi paling tidak minimum di 3. Yang paling tahu amal kita adalah diri kita. Karena itu pastikan bahwa kalaupun kita dari awal Sya'ban tahun lalu tidak bisa berbuat baik, di detik-detik ketika amal kita dilaporkan, kita gegap gempita semangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi di bulan Sya'ban full Nabi puasa. Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah melihat Nabi buka di bulan Sya'ban. Kenapa Rasul kau puasa paling hebat selain Ramadan itu Sya'ban? Karena bulan Sya'ban, bulan amal kita dilaporkan ke langit. Aku ingin
ketika amalku dilaporkan ke langit, aku sedang puasa. Itu Nabi. Itu sekelas Nabi. Maka kita yang tidak jelas surganya, jelas nerakanya, harusnya lebih gegap gempita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua cita-cita kita, harapan kita selesai kalau kita wafat. Lihat Turki. Ya, Provinsi Gayatri sudah 60.000 orang diwafatkan oleh Allah. Mudah saja. Mungkin mengumpulkan dunia sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi dalam 17 detik hancur berantakan. Karena itu pastikan. Karena kematian itu nggak jelas. Dia tidak perlu sakit. Dia tidak perlu alasan sakit. Kapanpun Allah mengambil bisa. Ketika sedang lelap tidur orang-orang Turki jam 4 pagi. Ternyata Allah kirim gempa yang luar biasa. 7,8 magnitudo. Bagaimana Jakarta, gunung-gunung pencakar langitnya luar biasa. Maka semua kehidupan akan terhenti kalau Allah berkehendak. Karena itu tidak ada apa-apanya kita dibandingkan dengan kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi berpuasa? Karena amal ibadah yang pelakunya dekat dengan ketakwaan, takut berbuat dosa, puasa. Ini yang pertama, bahwa di bulan Sya'ban amal kita diangkat ke langit. Bukan karena akan masuk bulan Ramadan kita foya-foya, hura-hura. Kapan lagi bisa makan siang? Kapan lagi bisa sarapan? Justru amal kita di Sya'ban diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, organik saja ketika BPK masuk akan melakukan pengecekan, evaluasi dan lain sebagainya, semuanya disiapkan. Bahkan yang tidak dikerjakan dokumennya disiapkan. Apalagi malaikat yang kita tidak bisa main mata dengannya. Dan itu pastikan bersih betul. Allah tidak pernah melihat masa lalu orang. Yang Allah lihat hendak kemana kita bermuara. Umar bin Khattab, mantan segala keburukan. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi khalifah kedua, bahkan jadi satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Setiap kita punya masa lalu, punya portofolio keburukan. Tapi Allah tidak melihat itu kalau kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala memohon maaf. Kemuliaan yang kedua, bulan Sya'ban, ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, tahwilul kiblat. Nabi bersama para sahabat pernah sholat menghadap Masjidil Aqsa 17 bulan. Tanggal 14 bulan Sya'ban, ketika sholat asar, Nabi SAW diturunkan potongan pertama ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Muhammad, aku lihat Anda suka membolak-balikkan wajah. Kau ingin arah kiblatnya sesuai yang kau inginkan. Next suatu saat akan kami ubah. Ayat itu turun potongan pertama dari Al-Baqarah 144. Maka keesokan harinya 15 Sya'ban, sebelum Nabi melaksanakan sholat asar, Nabi SAW menghadap ke jamaah yang tidak pernah Nabi lakukan sebelumnya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Hadis itu Nabi sabdakan karena kemarin sebelumnya sudah ada aba-aba, ada isyarat bahwa arah kiblat akan diubah. Tapi Nabi tidak mau mendahului kehendak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Apa kata Nabi? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku melaksanakan salat. Para sahabat paham betul apa yang disabdakan oleh Nabi. Apapun yang Nabi katakan, apapun yang Nabi lakukan, ikuti. Ternyata benar. 2 rakaat pertama asar tanggal 15 Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Nabi SAW sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika akan naik ke rakaat ketiga, maka turun potongan terakhir dari ayat tersebut 144. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, sekarang hadapkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Nabi yang hendak berdiri ke rakaat ketiga, awalnya
itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika turun potongan terakhir, Muhammad sekarang hadapkan wajahmu menghadap ke Masjidil Haram, maka 180 derajat Nabi mengubah arah kiblatnya yang tadinya menghadap ke depan menjadi menghadap ke belakang, menghadap ke Masjidil Haram. Para sahabat tentu tidak berhadap-hadapan dengan Nabi posisinya kala itu. Mereka paham betul dengan hadis Nabi ketika awal sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Lantas para sahabat pun berputar sehingga posisinya ada di belakang Nabi kita Muhammad SAW. Itulah makna sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis itu tidak digunakan untuk sembarang tempat sehingga mengatakan sholat kalian salah, tidak sesuai dengan sholat Nabi, kalian melakukan bid'ah. Tidak. Hadis Nabi mesti dipahami historisnya seperti apa. Kemuliaan yang ketiga dari bulan Sya'ban ini, ada satu malam, hadisnya sahih, ada dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, Inna allaha la yattali'u fi kulli laylatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah pada malam nisfu Sya'ban itu turun ke langit dunia. Lantas Allah melihat hambanya, lalu Allah mengampuni seluruh dosa hambanya. Dua saja yang tidak Allah ampuni dosanya. Pertama, illa li musyrikin, orang musyrik yang menyekutukan Allah. Ada kekuatan selain Allah, ada kemampuan selain Allah. Au musyahinin, atau seorang muslim yang mendengki muslim yang lain. Itu yang tidak mendapat rahmat dan ampunan Allah. Maka para sahabat, para tabi'in itu pada malam nisfu Sya'ban melakukan taqarrub kepada Allah. Nabi tidak menyebut amal spesifik, hanya ulama-ulama Indonesia, kalaupun tidak bisa khatam Quran, paling tidak ada yang membaca Yasin 3 kali, ada yang khataman Quran, semuanya kebaikan. Yang penting di malam itu kita memohon taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداءنا أعداء الدين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله doa kami, dosa kami hebat ya Allah, maksiat kami hebat ya Allah. Karena itu jangan pernah lihat dosa kami, jangan pernah timbang dosa kami. Karena jika kau timbang amat sangat banyak keburukan ya Allah. Lihat amal kami, keburukan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Habiskan seluruh dosa kami, seluruh maksiat kami, kemunafikan kami ya Allah. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Ham, ya Mali Abdi Yafir wa Yarham. Di mana Engkau mengambil amal-amal kami ya Allah, perlihatkan ya Allah rahmat-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, andaikan di perut kami ada yang syubhat, bahkan yang haram, ampuni ya Allah. Jangan sampai yang haram ini dimakan oleh anak istri kami ya Allah, menjadikan mereka durhaka, tidak bisa ya Allah melihat keagungan-Mu, bahkan dekat terus melakukan kemaksiatan. Pastikan putra-putri kami ya Allah saleh, hafizah. Karena siapa tahu salat kami, ibadah kami tidak bisa membeli syurga-Mu ya Rabb. Bisa jadi akan membukakan pintu syurga bagi kami adalah kesolehan putra-putri kami ya Allah.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.